Pak terkait kesehatan ini Pak? Cara mempersiapkan gimana lagi Pak? PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Iya. Terima kasih. Ada peluang ketemu sama Pak. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno enggan mempersoalkan mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bakal diberikan posisi terhormat oleh Partai Golkar jika resmi bergabung menjadi kader. Anggota Komisi 11 DPR ini menegaskan PDIP ogah ambil pusing soal urusan partai politik Jokowi ke depannya. Hal itu diserahkan kepada Jokowi maupun partai politik yang akan menampungnya. Meski begitu, Hendrawan memprediksi bisa saja Jokowi tidak jadi bergabung dengan Golkar. Menurut dia, masih ada beberapa kemungkinan lain terkait pelabuhan politik Jokowi ke depan. Sebelumnya diberitakan, politikus senior Partai Golkar Idrus Marham menyebut ada beberapa posisi strategis jika Presiden Republik Indonesia Jokowi resmi bergabung ke partainya. Namun Idrus juga belum mengetahui posisi apa yang akan diberikan ke Jokowi jika bergabung ke partai berlambang pohon beringin itu. Sekretaris Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran Idrus Marham menyebut posisi terhormat yang dimaksudkannya adalah Ketua Umum Partai hingga Ketua Dewan Pembina Partai. Diketahui Presiden Jokowi disebut bukan lagi kader PDIP. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PSI yang sekaligus putra bungsu Jokowi mengaku tak ingin mencampuri hal tersebut. Kaisang mengatakan persoalan Jokowi yang disebut bukan kader PDIP bukan urusan dapur partainya, namun Kaisang justru menyebut PSI terbuka. Soal Jokowi bukan lagi kader PDIP itu diungkap Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun. Awalnya Komarudin Watubun ditanya apakah PDIP menutup peluang berkoalisi dengan Prabowo Gibran dan bagaimana status Gibran di partai berlambang banteng tersebut. Komarudin juga merespon pertanyaan tentang status ayah Gibran yang juga Presiden Joko Widodo di PDIP. Komarudin menyinggung Jokowi sudah di sebelah sana. Statusnya sebagai kader Pak. Statusnya sebagai kader Siapa? Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang. Masuk ya Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu. Orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja kita benar. Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar. Dan kedua, Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme Rapimnas resmi. Jadi bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar di dalam 2 periode beliau. Iya, semua orang kau juga bisa masuk Golkar. Semua, Golkar itu partai terbuka. Partai terbuka, biar partai terbuka. Boleh masuk. Semua orang boleh masuk. Langsung dapat posisi strategis nggak Pak nanti? Terserah pimpinannya. Ya. Oh silahkan. Kami ini adalah PD Perjuangan punya tolak ukur sendiri. Kita itu partai ideologis. Ya, dasarnya adalah ideologi Pancasila dan konstitusi. Ya, bukan sekedar partai elektoral. Ya, partai kita itu menyatu dengan keinginan rakyat, kehendak rakyat. Itu aja sebetulnya. Bukan sekedar untuk mengejar kekuasaan. Tapi bagaimana kita betul-betul memperjuangkan hak-hak rakyat, kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan keadilan. Jadi kami tidak akan mengomentari partai-partai yang lain. Silakan saja. Itu ya ditegaskan oleh Pak Komarudin itu bukan lagi kader PDIP gitu. Tapi Pak Jokowi itu menanggapinya hanya terima kasih seperti itu. Gimana PDIP menanggapi itu? Jadi begini,
istilah kader ya, itu sebetulnya kan ada ukurannya, ada tolok ukurnya. Ning, saya semua kader ada tolok ukurnya. Apa tolok ukurnya itu? Satu, setia dan taat kepada konstitusi. Ya, itu ada di dalam ADART, setia dan taat kepada ideologi, ya, menghormati konstitusi. Ya. Kalau itu dilanggar, ya, kalau itu direkayasa, maka kredibilitas seseorang sebagai kader itu diragukan. Karena di dalam hidup perjuangan selalu ditanamkan taat pada hukum, hargai hak rakyat, kedaulatan rakyat, ya, demokrasi yang bersumber pada hukum. Ya. Ketika itu dilanggar, berarti juga ini kekaderannya patut diragukan. Pada siapapun juga. Ini menyangkut orang per orang, tidak menyangkut jabatan, ya. Ini menyangkut Jarot, menyangkut Kacitaning, atau menyangkut orang per orang, ya. Jadi itulah dasar evaluasi kita, ya. Dasar evaluasi masing-masing kader. Kalau dia sudah melanggar berarti dia melepaskan diri sebagai kader. Dia bukan kader yang baik, dia kader yang kurang baik, ya. Karena di sekolah partai selalu ditanamkan itu, gitu ya. Mari kita evaluasi, ya. Terus siapapun juga, meskipun misalkan Pak Jokowi sebagai presiden, Mas Gibran siapapun, mari kita evaluasi. Apakah kita betul-betul setia dan taat dengan konstitusi dan tidak melanggar konstitusi, tidak melakukan pelanggaran etika dan moral. Karena etika dan moral itu juga ditekankan juga di sekolah partai, gitu ya.